menjaga kualitas ilmu itu ternyata dari sumber yang satu. Sehingga mereka itu tidak asal kowar-kowar kemudian asal bicara, tetapi mereka... Makanya kenapa sih orang itu angkuh, sombong, congkak, identik dengan sifatnya iblis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPD yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita bisa menyambung kembali liqo kita, madrasah kita, kajian kita terkait dengan Kitabul Adab, ya, di mana kita masih membahas seputar terkait dengan bagaimanakah adab seorang ulama, yang bisa kita ambil intisarinya bagaimana kemudian mereka, para ulama kita itu menerapkan ilmunya dalam diri mereka, kemudian amal mereka, kemudian dalam halaqah mereka, dan kemudian dalam lingkungan mereka. Nah, salah satu yang menarik adalah para ulama kita itu mereka sangat menjaga ilmu mereka. Nah, menjaga ilmu ini, jamaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kalau kemudian kata Az-Zuhri rahimallahu taala bahwa hawanun bil ilmi ayyahmilahul alimu ila baitil muta'allim. Jadi terkadang kita itu mungkin kalau dalam bab kita belajar oke lah, banyak orang yang ketika dia belajar mungkin ke A, B, C, D, E dan seterusnya, ya. Tetapi ternyata di situ kita bisa melihat untuk menjaga kualitas ilmu itu ternyata dari sumber yang satu. Yang paling utama di situ dulu, ya. Makanya bagi para mubtadi nih, bagi para pemula, ketika dia mau belajar ilmu itu pelajari dari mungkin Ustadz A dulu, ya. Kalau kita bicara masalah bab, masalah madhab, belajar madhab A dulu, B, C, baru kemudian D. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk menjaga originalitas ilmu, menjaga dalam otentik dari masalah bab ilmu itu sendiri. Ya. Oleh karenanya ketika kemudian merendahkan ilmu, ialah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah muridnya. Artinya berarti bagaimana kemudian orang itu bisa menjaga benar-benar ilmu yang baik sampai kemudian ke tujuannya. Dan para ulama demikian, ya. Mungkin bagi kita para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di saat kita belajar itu terkadang mungkin ada seorang ustadz atau guru kita hanya sekedar mentransfer ilmu tetapi belum tentu sampai kepada santrinya, kepada muridnya, kepada jamaahnya, kepada audiennya. Kan sangat disayangkan gitu ya. Nah, disitulah salah satu di antara semacam kayak kekuatan ilmu yang ada dalam diri seorang ustadz, seorang ulama itu bisa sampai kepada santri, kepada audiennya, kepada muridnya dengan baik. Ya, sehingga menjaga ilmu, ternyata beliau di sini menyebutkan, Al-Imam Syafi'i pernah menuturkan kepada kita bahwa salah satu di antara menjaga ilmu adalah dengan sifat tawadhu, jemaah. Ya, sifat tawadhu. Tawadhu ini kalau kita melihat sebuah ilustrasi dari gambaran padi. Semakin orang atau semakin padi itu berisi, maka kondisi padi itu semakin merunduk. Begitulah para ulama kita. Bagaimana ulama-ulama kita itu, masya Allah ya, karena begitu ilmunya itu luar biasa dalam dan daqiq, sehingga mereka itu tidak asal kowar-kowar kemudian asal bicara, tetapi mereka lebih banyak diem. Dan itu justru malah kemudian kelihatan bagaimana ilmu mereka. Contoh seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Contoh misalnya seperti tabi'in, ya, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ulama-ulama kita semua hampir mereka ini orang-orang yang punya menjaga ilmunya dengan sifat tawadhu mereka. Nah, tawadhu itu kalau kita mungkin terjemahkan secara bahasa kita merendah diri, ya, tidak kemudian menyombongkan terhadap apa yang kita miliki. Dan ternyata di situ jamaah sekalian rahimakumullah, sifat tawadhu ini ternyata bagian daripada orang yang berilmu gitu. Ya, sehingga kenapa kemudian kalau kita lihat dalam beberapa penjelasan di antaranya seperti Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, beliau menyebutkan laisal ilma bila tawadhu. Jadi ilmu itu tidak dikatakan ilmu ketika kemudian rasa tawadhunya nggak ada. Makanya kenapa sih orang itu angkuh, sombong, congkak, identik dengan sifatnya iblis? Karena sama sekali tidak menggambarkan karakter orang soleh. Makanya kalau kemudian ada seorang ustadz, ada seorang kemudian ulama, atau mungkin mubalik, ada da'i atau kiai ataupun siapalah, atau mungkin di antara kita para thalabul ilmi, para santri, baru belajar 1, 2 hari, 3 hari dengan ustadz ABC, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi sudah merasa kemudian lebih tinggi, ya. Anggaplah tidak ada ketawaduannya. Maka ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan, ya, bagaimana kita belajar itu tidak punya feel-nya, tidak punya rasa dalam bagaimana menjaga ilmu,
salah satu di antara menjaganya ya minimal bagaimana kita tawadhu. Ya bukan berarti kemudian dalam artian ketika ada yang tanya kemudian kita bilang, wah saya tawadhu ini, enggak. Ketika ada yang tanya dan kita tahu ya jawab, ya. Karena jawaban kita itu bisa memberikan sebuah penerangan, memberikan sebuah burhan kepada orang lain, bukan kemudian kita diem karena ya alasan tawadhu tapi nggak tahu. Itu hal yang berbeda ya. Makanya bagi kita yang mungkin di dunia pesantren terkadang ada santri kita ditanya, ayo siapa yang bisa angkat tangan gitu ya, udah diem semua. Ya kita bercandain mereka, wah kalian ini tawadhu ya gitu. Maka di sini jamaah sekalian, tawadhu ini harus ada dalam diri kita jika kita ini adalah sebagai thalabul ilmi yang mengikuti jejak para ulama ussalaf. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.